Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di video bagian ketiga. Kita membahas tentang free will ya. Free will ini sebenarnya ada atau tidak ada ya. Wah, ini pertanyaan yang sangat tidak mudah untuk dijawab. Tapi ya karena kita pembelajaran ya, jadi kita harus eh, selalu bisa open mind untuk menerima segala macam informasi yang ada. Nah, eh ini ada video kesimpulan. Kemarin di video pertama kita bilang free will itu ada. Ya, sini. Di video pertama kita bilang, oke, free will itu ada. Ya, di video kedua kita bilang, mungkin nggak ada. No free will. Mungkin kita kedua nih nggak ada. Jadi masing-masing punya pemikiran. Ya, ini kalau mau diteruskan juga banyak. Kalau kita mencari ini punya proof, ini juga punya proof. Ya. Lalu pertanyaan sederhananya sekarang adalah, kita mau ikut yang mana? Ya, kita mau ikut yang mana? Apakah kita ikut yang punya free will atau yang nggak punya free will? Nah, perhatikan kalau kita ngomong kita, ya, kita berarti dari sisi pandang manusia, benar nggak? Karena kalau kita ngomong ada dua sisi pandang. Ya, kalau kita ngomong dari sisi pandang manusia seperti ini, ya, atau kita dari sisi pandang kita sebut sebagai sisi pandang alam semesta, ya, Tuhan. Ya, kita ngomong sebagai sisi pandang semesta deh ya, biar gampang. Ini ya. Nah, kita bagi dulu nih. Sisi pandangnya satu dari sisi manusia, satu dari sisi pandang semesta. Kita mencoba meraba dari sisi pandang semesta. Kita mulai dari sisi pandang yang paling gampang dulu ya, dari manusia, karena kita semua manusia. Betul? Jadi yang paling gampang dulu. Maka mari kita sekarang coba untuk menelaah ya, mengira-ngira. Seandainya kita ini bisa dikasih pilihan, mau ada free will atau tidak ada free will, seandainya kita bisa memilih, maka pilihan kita itu lebih bagus yang mana? Apakah yang nomor satu ataukah yang nomor dua? Nah, pilihan yang terbaik itu biasanya akan mengarahkan pada hasil yang terbaik juga. Ya, hasil terbaik kita. Nah, sekarang tolak ukurnya apa? Kenapa kita memilih free will dan no free will? Tolak ukurnya adalah mana di antara kedua pilihan itu yang akan menghasilkan hidup yang lebih baik. Boleh? Jadi ini adalah goalnya atau tolak ukurnya. Begitu pola berpikirnya ya. Jadi kita disuruh memilih. Free will ada apa nggak ada? Oke. Lah, pilihan itu kan harus mengalir pada satu tujuan. Tujuannya apa? Benchmarknya apa? Tolak ukurnya apa? Apa yang ingin kamu capai? Yang ingin dicapai adalah saya ingin mencapai a better life. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini. Untuk membuat hidup lebih baik, mana yang harus ada? Free will atau no free will? Skenario mana yang harus ada? Paham? Oke, bagus. Ayo, mari kita jawab sekarang sebagai manusia. Kira-kira kalau seandainya free will itu ada atau tidak ada, apakah jadi lebih baik kalau atau akan lebih buruk? Ya, free will ada atau tidak ada, itu buruk apa enggak? Gampang ya? Ya udah. Mari kita sekarang berandai-andai. Seandainya free will itu tidak ada, seandainya. Kan cuma ada dua pilihan. Tidak ada atau ada. Jadi cuma ini aja. Kita fokus pada free will. Seandainya free will itu ada, apakah akan membuat hidup lebih baik atau tidak? Sulit Pak membayangkannya. Oke, kalau begitu kita anggap aja kita mulai dari yang tidak ada. Seandainya free will tidak ada. Kalau free will tidak ada, maka apa yang terjadi? Maka hidup kita semuanya sudah teratur, sudah predictable. Ya, semuanya sudah teratur, sudah predictable, artinya sudah kena tebak ya. Tidak ada lagi, kalau ini terjadi, maka tidak ada lagi yang namanya kejutan, ya, surprise. Tidak lagi namanya miracle. Karena miracle, surprise, ini semuanya hanya bisa terjadi pada satu hal yang tidak teratur. Paham maksudnya? Saya ulangi.
Seandainya free will tidak ada, oke, maka semuanya sudah teratur, semuanya sudah ditakdirkan, ya betul ya. Semuanya sudah ada takdir, oke, sudah ditakdirkan. Kalau saya jadi orang miskin ya udah, ya akan begitu terus sudah. Ya, ini sudah takdir, udah jadi teratur, predictable, ya semuanya sudah sudah kaku, ya ada lagi. Ya sudah, kalau saya takdirnya orang miskin ya sudah, ya akan miskin terus, mau kayak apapun saya kerja kerasnya ya saya tetap miskin. Ya nggak akan bisa kaya. Nggak ada celah untuk menuju ke unknown. Nggak ada harapan, betul? Tidak ada namanya surprise, tidak ada namanya miracle, tidak ada namanya hope, harapan. Ya, demikian juga tidak ada namanya desire atau keinginan. Bisa ngikutin? Jadi pertanyaannya, kalau free will tidak ada, maka ini semua tidak ada, maka ini semua yang akan terjadi, dan ini menjadi tidak ada. Apakah hidup akan lantas lebih baik? Atau perbandingannya adalah free will itu ada. Ya. Sehingga kalau free will itu ada, teman-teman, kalau free will ternyata beneran ada, jadi free will itu kita bebas menentukan apapun yang kita inginkan, kita menentukan nasib kita sendiri, maka di sini kita pro sama nasib, maka semuanya itu serba mungkin, betul? Semuanya ini masa depan, kalau Anda bilang masa depan, apa yang terjadi? Unknown, ya nggak tahu, anything can happen. Maka ini semuanya adalah mungkin, possible to happen. Ya, possible to happen. Alias mungkin, semuanya bisa terjadi. Sehingga dengan kita melihat seperti ini, gak ada namanya skrip, gak ada yang namanya, oh kamu ditakdirkan jadi orang miskin, maka kamu miskin selamanya. Enggak. Sekarang saya miskin, besok bisa jadi kaya. Bisa. Sehingga ada harapan, ada surprise, ada miracle, ada harapan, ada keinginan. Jadi, dari sisi pandang manusia sekarang, mana yang lebih baik? Free will itu ada atau tidak ada? Yes. Anda benar. Dari sisi pandang manusia, maka free will itu sebaiknya ada. Inilah yang membuat hidup kita jadi bermakna, betul? Hidup kita jadi punya value. Apa artinya hidup kita kalau sekarang semuanya sudah ditakdirkan? Ya, memang saya takdirnya orang miskin, Pak. Mau kamu kaya apapun ya gak akan bisa kaya. Ya. Lalu value-nya hidup apa kalau semuanya sudah digariskan? Semuanya sudah scripted, ya, semuanya sudah sesuai dengan skenario. Ya, apa asiknya hidup? Seperti seolah-olah masa depan adalah ya sudah sesuai, sudah digariskan. Ya, gak asik lagi. Jadi masa depan ya sudah sebenarnya ya cuma kita tinggal menjalani skrip, ya. Gak ada hal yang baru, gak ada hal yang keren, gak ada hal yang bikin kita jadi wow gitu, gak ada. Ya, tanpa surprise, tanpa miracle, tanpa hope, tanpa desire, lalu value hidup kamu apa? Gak ada. Jadi free will diperlukan sebagai sisi pandang manusia. Yes, betul. Karena itu kita sebagai manusia, kita percaya pada namanya nasib. Tidak percaya pada namanya takdir. Bukan tidak percaya, teman-teman. Kurang tepat. Lebih tepatnya, tidak mampu menjangkau arah takdir. Kita sebagai manusia lebih percaya pada nasib. Lebih berpikir berdasarkan nasib. Artinya nasib itu masa depan, ya besok ini lembaran kosong. Ya, ini kebetulan tahun 2024 kan, betul ya? Jadi tahun 2024 ini apa yang akan terjadi? Ya anything can happen, lembaran kosong. Besok pagi kita isi lagi dengan hal baru. Besok pagi kita isi lagi dengan hal baru. Seperti itu terus. Ada harapan, kita bisa menaruh harapan, kita bisa menaruh impian untuk tahun ini agar lebih baik, agar lebih baik, dan lebih baik lagi. Tapi bagi orang yang percaya takdir, seolah-olah dia tahu takdirnya, maka tidak akan ada hak itu karena merasa bahwa besok pagi sudah bukan halaman kosong. Oke, paham ya? Good. Nah, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita sekarang. Pembahasan kita. Itu tadi kalau kita bahas dari sisi pandang manusia. Bagaimana kalau sekarang kita berandai-andai? Belum tentu benar ya. Berandai-andai dari sisi pandang semesta. Karena kita bukan semesta. Kali ini kita harus sedikit menggunakan imajinasi. Boleh? Ya, jadi ini tidak ngomong benar dan salah. Tidak ngomong dunia sains. Ini cuma ngomong imajinasi. Dalam belajar spiritual, boleh menggunakan imajinasi. Nggak harus menggunakan 1+1 sama dengan 2. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat sekarang. Bagaimana kalau dari sisi pandang semesta? Kira-kira bagaimana?
Bagi semesta, mana yang lebih bagus? Free will itu ada atau tidak ada? Bagi semesta, free will itu harus dalam kondisi yang tidak ada. Duh, kok bisa? Free will manusia ya maksudnya ya. Free will-nya manusia. Jadi bagi semesta, kalau tadi manusia, free will-nya dirinya sendiri. Free will-nya manusia. Kalau sekarang semesta, topiknya adalah free will-nya manusia. Karena kalau free will-nya manusia itu ada, teman, maka semesta akan kehilangan value. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang semesta jadi seperti tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Sehingga sekarang kalau kita mengatakan semesta dengan manusia, mana yang lebih tinggi? Ya, mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi ini kan? Betul? Ini kan kita sebut sebagai higher self. Boleh? Ini satu hal yang lebih tinggi. Maka kalau sekarang manusia punya free will, ini nggak bisa jadi lebih tinggi semesta ini. Kenapa? Karena sama-sama di depan future, di depan masa depan, tidak ada yang tahu. Bagaimana kamu bisa merasakan kamu lebih tinggi, lebih superior daripada manusia, sementara kamu di depan waktu, di depan masa depan, sini, time, kamu juga sama-sama nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau ditanya, besok pagi kira-kira hujan nggak nih? Wah, saya juga nggak tahu. Nah, manusia juga nggak tahu, alam semesta juga nggak tahu. Lalu bagaimana kamu mengatakan lebih tinggi daripada manusia? Ya, mulai dapat gambaran sedikit. Ya, ini topik yang sangat complicated. Ya, tapi kita harus bahas ini. Tukar pikiran. Belum tentu benar, tapi kita tukar pikiran. Ya, sehingga balik lagi, supaya dalam tanda kutip menguntungkan semesta, maka free will manusia harus tidak ada. Karena kalau free will manusia tidak ada, maka ini semuanya sudah menjadi takdir. Scripted. Jadi kalau kamu tanya pada semesta, apakah semesta tahu? Yes. Ya, sejak Irwan ini lahir, ya mulai dari Irwan ini lahir, sampai nanti Irwan ini mati, semesta sudah tahu ceritanya. Takdir. Scripted. Jadi Irwan ini hidup menjalani takdirnya dia. Oke. Sehingga kalau sekarang Irwan ada di sini, ini Irwan lagi di sini sekarang. Ya. Ini masa sekarangnya Irwan. Maka masa depannya ini sudah tahu. Itulah sebabnya kenapa kita sebut semesta sebagai higher self. Ini kan sama seperti kalau kita sekarang lihat Romeo and Juliet. Betul? Dan Juliet. Romeo and Juliet ini cuma sebuah karakter di dalam sebuah cerita. Ya, ini sebenarnya dia ini hasil dari imajinasi dari pengarangnya yang bernama William Shakespeare. Ya, kita sebut William aja. Ya, William Shakespeare. Ini yang mengarang Romeo and Juliet. Sehingga kalau sekarang kita lihat Romeo and Juliet ini cuma sebuah karakter. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Mana yang lebih superior? Tentu saja ini penulisnya. Karena si penulisnya ini, ya, dialah yang menciptakan Romeo and Juliet. Sehingga bagi Romeo and Juliet inilah sebenarnya higher self-nya, betul? Paham nggak logikanya? Kenapa kok William Shakespeare ini dikatakan lebih tinggi daripada Romeo and Juliet? Karena William Shakespeare ini sudah tahu ya, apa yang akan terjadi pada Romeo, bahwa nanti Romeo akan mati bunuh diri, Juliet akan segala macam. Ini semuanya sudah ditulis dalam sebuah skrip. Ini adalah sebuah skrip cerita yang dalam hidup ini kita sebut sebagai takdir. Jadi orang yang mengarang ini, yang menciptakan karakter ini, Romeo and Juliet, sudah mengetahui sejak dari awal sampai akhir.
Siapapun yang memainkan ini, it doesn't matter. Mungkin yang memainkan Romeo, misalkan Tom Cruise, ya. Mungkin Leonardo DiCaprio, mungkin ya, terserah siapapun yang memainkan Romeo, nggak penting. Yang penting ceritanya harus seperti ini. Demikian juga dengan cerita-cerita yang lain, Cinderella, ya apa aja, kamu bikin aja cerita tentang Spider-Man, cerita tentang Jurassic Park, cerita tentang itu semua cuma hasil dari imajinasi itu. Ini ada penciptanya. Ini adalah penciptanya. Dari karakter ini adalah ciptaan, produk. Sehingga bagi Romeo, apakah Romeo tahu dia akan bertemu dengan Juliet? Gak tahu. Bagi Romeo, dia adalah yang dia mainkan apa? Yang dia mainkan adalah nasib. Bahwa sebentar lagi dia akan bertemu dengan Juliet, tahu nggak? Nggak tahu. Bahwa besok pagi dia akan bertemu dengan Juliet, nggak tahu. Di dalam cerita ini. Ya, sedangkan di dalam higher self, orang yang lebih tinggi, orang penciptanya, yang dia mainkan di sini mainnya adalah takdir. Karena dia yang menciptakan. Make sense nggak? Sehingga sekarang kita melihat free will gak free will itu lihatnya dari sisi mana. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada free will gak? Gak ada. Kalau kita lihat Romeo and Juliet ya, bagi Romeo and Juliet melihat dirinya sendiri, ada free will gak? Oh ada. Saya gak ada yang memaksa kok bertemu dengan Juliet melihat dirinya sendiri. Tetapi bagi William Shakespeare, melihat Romeo and Juliet ada free will gak? Gak ada. Gak ada. Karena apa? Sayalah pembuat skripnya, kata William Shakespeare. Inilah konsep, teman-teman. Coba saya akan stop video ini sampai di sini, memberikan waktu bagi teman-teman untuk merenungkan. Merenungkan sebuah konsep ini, Romeo and Juliet dengan William Shakespeare. Merenungkan konsep tentang penulis dan karakter yang dia merenungkan pencipta dan ciptaannya. Apa bedanya? Apa bedanya Romeo Juliet dengan William Shakespeare? Bedanya apa? Bedanya cuma satu. William Shakespeare tahu sesuatu, sedangkan Romeo Juliet tidak tahu masa depan. Maksudnya masa depan. Karena dia tahu, maka itulah disebut dengan higher self. Ketika ditanya, Romeo Juliet ini dengan William Shakespeare, mana yang lebih tinggi? Ya pasti William Shakespeare, karena Romeo Juliet ini tanpa ada William Shakespeare, ya gak bakal ada. Oke? Sedangkan William Shakespeare ini adalah subjeknya. Subjeknya, mau Romeo Juliet ada apa gak ada, William Shakespeare akan tetap ada. Jadi keberadaan Romeo and Juliet tergantung pada William Shakespeare. Tapi William Shakespeare tidak bergantung keberadaannya pada Romeo and Juliet. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini, sekarang Romeo and Juliet, apakah Romeo and Juliet punya free will? Yes, ketika Romeo melihat dirinya sendiri, Juliet melihat dirinya sendiri. Ketika dia menjalankan skrip demi skrip di sini, dia mengatakan, yes, saya punya free will. Ya, tetapi bagi William Shakespeare, melihat Romeo and Juliet, apakah Romeo and Juliet punya free will? Gak punya. Karena apa? Semuanya sudah saya skrip. Semuanya sudah saya takdirkan bahwa nanti Romeo akan mati, bunuh diri gara-gara melihat Juliet mati. Nah, itu sudah bagian dari cerita. Wow. Coba bawa pemahaman ini kemudian teman-teman bawa ke dalam kehidupan kita sekarang. Jangan-jangan kita ini sekarang sedang hidup di dalam hayalan semesta. Jangan-jangan kita cuma karakter yang diciptakan oleh seseorang, oleh sesuatu, siapa itu, yang sedangkan kita sekarang sedang memainkan. Apa yang terjadi kalau sekarang kita bisa keluar dari karakter ini, menyadari bahwa sebenarnya saya ini cuma peran. Itulah pemikiran yang hendak disampaikan oleh Donald Hoffman. Anda silakan baca dari buku, dari video-videonya, bukunya juga ada. Kalau Anda mau malas baca buku, Anda lihat videonya di YouTube banyak. Donald Hoffman itu menyangat konsep yang kurang lebih seperti ini, teman-teman. Sehingga kita sekarang, kalaupun kita sebagai Romeo and Juliet, kita bisa membangun kesadaran sehingga kita bisa terkoneksi dengan pencipta kita. Sulit memang membayangkan bagaimana mungkin Romeo bisa terkoneksi dengan William Shakespeare. Bisa.
Itu bisa dilakukan. Ya, tentu saja ada berbagai macam prosesnya, tapi Anda lihat di sini. Ya, di sini Anda lihat ini kolomnya pencipta, ini kolomnya ciptaannya. Itu ya, teman-teman, saya tidak melanjutkan karena ini pembahasan jadi lebih kompleks dan lebih mendalam. Mungkin nanti kita akan bisa bahas ini pada saat nanti kita live meeting. Boleh ditanyakan lagi kalau teman-teman punya pertanyaan. Ya, sekali lagi teman-teman, tidak ada benar, tidak ada salah. Ini bukan dogma. Saya tidak mengatakan bahwa ini pasti benar, enggak. Ya, saya juga open terhadap segala macam masukan baru. Teman-teman mau punya pendapat yang berbeda juga boleh. Namanya kita juga belajar. Saya bukan guru. Ini saya cuma sharing apa yang saya ketahui tentang ajaran Donald Hoffman. Ya, apabila ada kesalahan, mari kita sama-sama diskusi. Ya, kalau teman-teman setuju ataupun tidak setuju, yuk kita lanjutkan diskusi kita. Kita semua berada di sini dengan satu tujuan agar kita bisa belajar dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, dengan demikian video tentang free will ini saya akhiri dulu. Nanti kita akan sambung di dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Silakan kalau mau berkomentar, memberikan masukan, memberikan pendapatnya. Thank you. I love you all. Bye.